Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mulai pelajaran pada kesempatan ini dari fikih Ramadan. Masuk dalam bab yang pertama tentang berkaitan dengan kapan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan kepada umat ini. Sebagaimana kita mengerti bersama, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa ini adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa kita dari dosa. Dan tentunya banyak hikmah yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan juga ayat-ayat sesudahnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang mulia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa ini kepada umat ini sebagaimana juga Allah telah wajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Ini sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini sudah diwajibkan kepada umat sebelum kita. Sebagian para ulama, ahli tafsir, para mufassirin menjelaskan tentang ayat ini bahwa ibadah puasa ini wajib bagi para nabi dan juga kepada umat-umat mereka dari semenjak Nabi Adam sampai akhir masa dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini telah menyebutkan itu. Karena sesuatu yang berat ketika itu diberikan atau disebutkan secara umum, maka menjadikan jiwa itu ringan menerimanya dan ringan untuk mengamalkannya. Karena berpuasa selama 1 bulan tentunya berat. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan dengan mengatakan ini sudah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Maka ada keringanan. Berarti saya bisa. Kalau umat sebelum kita bisa, maka kita lebih bisa lagi. Ini. Dan tentunya ini akan lebih menenangkan jiwa kita. Berbeda kalau belum ada yang berpengalaman atau belum ada keterangan. Maka seperti itu, ketika sudah ada yang melakukannya, maka ini tentunya akan lebih ringan bagi jiwa untuk menunaikannya. Maka menunjukkan bahasanya puasa ini adalah wajib bagi semua umat. Tentunya dengan perbedaan kaifiatnya dan waktunya. Disebutkan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala bahwa puasa dari orang-orang sebelum kita itu adalah dimulai dari semenjak waktu Isya sampai pada malam berikutnya. Jadi dari malam ke malam. Sebagaimana di awal Islam pun juga demikian, ya. Di awal Islam syariat puasa juga demikian. Ya, ini tidak seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ini awalnya puasa itu juga karena ayat puasa itu, ayat siyam ini adalah turun tidak berbarengan. Jadi turun tadarruj, bertahap. Ini. Makanya kan kemudian terasa berat, ya. Apalagi di awalnya itu kalau kemudian misalkan berpuasa, kemudian sebelum maghrib tidur, kemudian sampai malam, sampai waktu maghrib itu masih tidur, maka ini harus lanjut puasanya sampai esok hari. Ini awalnya seperti itu, jadi berat. Ini. Dan juga banyak hal-hal yang berat. Namun kemudian bertahap sampai kemudian seperti yang kita jalani. Ya. Dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullahu taala bahwa dahulu puasa Ramadan itu juga diwajibkan kepada orang-orang Yahudi. Namun kemudian mereka meninggalkannya
Dan kemudian mereka berpuasa 1 hari dalam 1 tahun, yang mereka yakini bahwa hari itu adalah hari ditenggelamkannya Firaun, dan mereka pun juga mendustakannya. Maka hari itu adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Dan puasa ini juga telah diwajibkan kepada orang-orang Nasrani. Namun mereka juga berpuasa beberapa waktu saja. Pada waktu yang lama kemudian mereka mendapati mengalami panas yang berat, dan itu kemudian memberatkan kepada mereka dalam safar mereka, ketika mereka safar atau juga dalam kehidupan sehari-hari karena panas yang sangat terik ini. Kemudian ulama mereka, ulama Nasrani dan tokoh-tokoh mereka pun sepakat untuk menjadikan puasa mereka itu pada 1 musim dari 1 tahun itu, yakni antara musim dingin dan musim panas. Dan mereka menjadikan puasanya di musim semi. Musim semi kan musim yang seger. Dan mereka merubahnya ini dari puasa Ramadan, karena awalnya Ramadan itu dikatakan rombo, memang puasa di musim rombo, musim panas ini. Mereka merubahnya di musim bukan musim dingin, musim semi, ya. Dan itu mereka rubah sampai waktu yang tidak berubah. Ini lama. Ini mereka telah merubah kepada syariat. Kemudian mereka mengatakannya ketika merubah dari bulan Ramadan ini diganti kepada di musim semi, mereka mengatakan zidu fi 10 ayyam, tambah 10 hari lagi. Dari 30 itu 10 hari lagi sebagai penebus dosa dengan apa yang kalian lakukan. Maka kemudian mereka berpuasa selama 40 hari. Ya, ini mereka orang-orang Nasrani yang telah merubah juga dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi dengan sebab puasa itu, maka puasa ini adalah dengan sebab ketakwaan. Karena apa? Mau memaksa jiwa dan juga mau mematahkan syahwatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menahan dirinya dari syahwatnya, dari jiwanya, keinginan jiwanya. Ini jiwa yang takwa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan ayyam ma'dudat. Ini juga tasniyah, hiburan berikutnya. Setelah hiburan yang pertama itu dikatakan bahwa kewajiban puasa itu adalah juga telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Maka ini hiburan, menjadikan ringan. Yang kedua dikatakan ayyam ma'dudat, hanya hari-hari yang bisa dihitung, enggak lamain, ya. Nanti kapan? Enggak lamain. Maka itu juga akan terasa ringan, dan memang demikian. 1 bulan pun juga ketika kita jalani itu terasa hanya sebentar saja, ya. Ayyam ma'dudat, apalagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang memang mengharapkan dengan Ramadan. Nampaknya memang menginginkan, karena keutamaan Ramadan menginginkan seakan hari-hari itu seandainya semuanya Ramadan pun juga akan dijalaninya. Ini karena keutamaannya, ya. Namun Allah mengatakan karena berat ini ayyam ma'dudat, hanya hari-hari yang bisa dihitung. Ini. Ya, maka ini awalnya. Maka ayyam ma'dudat ini adalah hari-hari yang dihitung hanya beberapa hari saja. Dan di awal Islam, di awal datangnya Islam, maka berpuasa ini adalah ala khiyar, ya. Artinya boleh memilih antara berpuasa atau membayar fidyah. Kalau membayar fidyah berarti tidak berpuasa atau berpuasa, ya. Ini awalnya adalah seperti itu. Ayyam ma'dudan, maka dikatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Ayyam ma'dudat, ya.
Wa 'alal ladzina, pada ayat berikutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang tatawwu, maka itu lebih baik baginya. Ini menjalani kebaikan ini, maka itu lebih baik baginya. Artinya puasa itu lebih baik. Tapi kalau kemudian membayar fidyah juga boleh. Ini awalnya adalah begitu. Ini puasa itu lebih baik. Ini. Wah, dikatakan wa antasumu khairul lakum, dan untuk kalian berpuasa itu lebih baik. Ini awalnya. Jadi al-khiyar boleh memilih antara berpuasa atau bayar fidyah. Namun kemudian dimansuh. Perintah ini dimansuh. Ayatnya tidak dimansuh, tapi perintahnya adalah dimansuh, dihapus dengan diwajibkannya puasa. Pada ayat berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan itu, maka puasalah. Jadi siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Ini bentuknya perintah. Maka kembali kepada kaidah awal, kaidah pokok bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dalam perintah itu adalah wajib. Falyasumhu, maka puasalah. Dan ini sudah tidak ada pilihan lagi. Maka ini kemudian menjadikan puasa itu adalah wajib. Hukum asal Ramadan adalah wajib. Dan ini menunjukkan disyariatkannya puasa Ramadan ini tadarruj, bertahap, ya. Bertahap. Dan awalnya ringan tapi juga berat, ringan tapi juga berat seperti tadi yang sudah kita singgung, ya. Dan ini tentunya juga maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala, maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, ya. Ini karena awalnya tentunya adalah terasa berat. Di awal puasa 1 bulan adalah berat. Maka kemudian dibolehkan untuk memilih ini. Kemudian ketika sudah kuat dan jiwa mereka sudah sudah tenang dengan itu, dan kemudian sudah dengan puasa itu sudah terasa jinak lah, artinya sudah terasa menjadi biasa, maka kemudian baru diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Dan ini sudah tidak ada pilihan lagi. Dan memang demikian. Huququllah Subhanahu wa taala tubna 'ala samahah. Jadi hak Allah Subhanahu wa taala itu dibangun dengan kelonggaran. Dan banyak syariat Islam yang memang seperti itu, dibuat dengan kelonggaran. Bagaimana kita mengerti tentang diharamkannya khamr pun juga dengan tadarruj, ya, dengan bertahap. Demikian pula masalah-masalah yang lain, apalagi sesuatu yang itu adalah masih mendarah daging di kalangan umat ketika di awal dakwahnya Rasulullah SAW. Namanya judi, namanya mencuri, ini juga riba. Ini juga satu hal yang menjadi kebiasaan di masa jahiliyah. Apalagi yang namanya khamr adalah merupakan minuman keseharian, ya. Minuman sehari mereka adalah itu, ya, biasa membuat. Maka ini kemudian syariat itu datang dengan tadarruj, ya, dengan bertahap, yang tentunya akan bisa lebih ringan, ya, ketika hati itu sudah siap, hati itu sudah didasari dengan keimanan, ya. Dan memang demikian, ya. Adapun ini tentunya adalah kepada yang mampu. Adapun kepada orang yang tidak mampu, orang tidak mampu untuk berpuasa, baik itu dia mampu karena sudah sepuh, ya, tidak mampunya karena sudah sepuh, nggak sakit nggak, tapi sudah sepuh saja, ya, organ tubuhnya sudah lemah, ini sudah sepuh atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka ayat ini juga tetap berlaku, ya. Maka ayat ini tidak dimansuh pada hak mereka. Maka dikatakan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, ini adalah bagi, pada riwayat Ibnu Abbas dikatakan syekh wa syekhukhah, ya, bagi kakek-kakek atau nenek-nenek yang tidak mampu lagi berpuasa, maka ini membayar fidyah, ya. Boleh untuk memberi makan setiap harinya 1 orang miskin dan tidak ada qadha bagi mereka. Ini tentunya bagi yang sudah tua, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa karena fisik yang sudah lemah, atau yang kedua adalah orang sakit yang la yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan lagi akan kesembuhannya. Maka ini juga dengan fidyah, ya. Dengan bayar fidyah itu sudah cukup. Ini bukan qadha, ya, bukan qadha.
Adapun yang lainnya maka wajib bagi mereka untuk berpuasa. Kalau kemudian berbuka, jika dia berbuka karena ada sebab, ya, sakit, ya, atau safar, ya, maka wajib untuk menggantikannya di hari yang lain. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Maka siapa yang sakit atau bepergian, maka hendaknya menghitung di hari-hari yang lain. Maka sakit di sini pun juga umum, ya. Ya, sakit di sini adalah kembalinya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, makna sakit, makna safar ini adalah kembalinya kepada uruf. Karena memahami syariat itu ada 3, dengan haqiqatus syar'iyyah, yang kedua haqiqat lughawiyah, yang ketiga haqiqat urfiyah. Sekarang yang pertama, syariat tidak menjelaskan sakit yang kayak apa, bepergian yang bagaimana, syariat tidak menjelaskan. Kemudian kalau secara bahasa, kalau dipahami secara bahasa ini bisa rusak, ya, bisa rusak. Karena sakit, namanya sakit diselentik, yo sakit, ya. Sekedar pilek juga, flu itu juga sakit, ya. Ya. Atau kesandung juga sakit. Apa kesandung seperti itu kemudian bisa membolehkan untuk membatalkan puasa? Artinya tidak demikian. Demikian pula bepergian, namanya safar, ya. Hanya sekedar keluar sedikit itu kalau secara bahasa itu katakan safar, ya. Ya. Maka ini juga tidak demikian. Maka dijelaskan bahwa di sini adalah hakikat urfiyah. Sakit yang bagaimana? Tentunya adalah sakit yang itu jika berpuasa akan memberatkan, ini akan menambah sakitnya atau kemudian menunda kesembuhannya. Ya. Jika dipaksa untuk berpuasa, itu akan menambah sakitnya atau menunda kesembuhannya. Maka ini yang dibolehkan untuk berbuka, masyaqqah, ya. Kemudian safar yang bagaimana? Safar ini adalah sebagaimana rukhsah yang lain. Safar yang di situ boleh untuk mengqashar salatnya, ya. Maka urufnya adalah kembalinya adalah kepada uruf, ya. Sebagian para ulama menetapkan itu kurang lebih ya 80 kilo ke sana, 80 kilo lebih. Tapi ini sebenarnya seperti yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau sebenarnya tidak menetapkan jarak, ya. Namun umumnya atau kebiasaannya safar itu kalau sudah 80 kilo ke sana lebih, ini baru, meskipun itu kadang-kadang juga ada 100 kilo belum dikatakan safar pada sebagian uruf, ya. Pada sebagian tempat sudah berjalan sampai 100 kilo, ini belum dikatakan safar, tidak dikatakan safar. Tapi ada yang kurang dari itu juga dikatakan safar. Maka ini kembalinya adalah kepada uruf, ya. Bagaimana yang dipahami oleh masyarakat kalau itu sudah termasuk safar, ya. Yang membolehkan untuk berbuka puasa, untuk tidak berpuasa Ramadan, dan dibolehkan untuk mengqashar dan menjamak sholatnya. Ada rukhsah-rukhsah yang lain, ya. Ini juga berlaku pada bukan hanya puasa saja, tapi juga masalah sholat dan yang lainnya. Ini ada rukhsah, ya. Diberikan rukhsah untuk kemudian boleh meninggalkan Jumat dan jamaah, ya. Ini maka ini kembalinya kepada uruf ini, ya. Ini bagi yang sakit, ya. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan puasa ini telah diwajibkan, puasa Ramadan telah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah. Ini bertahap, ya. Setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kan sudah lama, ya. Ini Rasulullah 13 tahun di Makkah. Kemudian 2 tahun di Madinah, baru kemudian berarti 15 tahun setelah Islam, ya. 15 tahun setelah Islam. Ini baru diwajibkan puasa Ramadan, ya. Ya. Baru diwajibkan puasa Ramadan ini setelah 15 tahun, ini tahun kedua Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, dan Rasulullah berpuasa selama 9 kali Ramadan, ya. 9 kali Ramadan. Ya memang 11 tahun, ya. 2 dikurangi ditambah 9, ya, 11, ya. 11 dan 13. Ya. Ini baru kemudian diwajibkan. Dan kemudian Ramadan, puasa Ramadan ini kemudian menjadi wajib dan bahkan menjadi rukun dari rukun Islam. Salah satu rukun di antara rukun Islam yang 5 yang siapa menentangnya dia kafir, ya.
Dan siapa yang berbuka tanpa udzur, maka tapi masih meyakini akan wajibnya, maka ini juga telah melakukan dosa besar, ya, yang wajib untuk ditakzir, untuk diberi pelajaran, ya, supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengqadha, ya, dari apa yang dia telah tinggalkan. Ini berkaitan dengan kapan diwajibkannya puasa. Ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana menentukan awal masuknya bulan Ramadan. Tadi kesimpulannya bahwasanya diwajibkannya Ramadan, puasa Ramadan ini adalah bertahap, ya, bertahap, dan kemudian sampai pada tahun kedua Hijriyah. Setelah hijrahnya Rasulullah SAW baru kemudian diwajibkan. Yang awalnya adalah boleh memilih, ya, dan kemudian meskipun boleh memilih itu juga ada ketentuan, ya. Kalau kemudian karena pernah terjadi yang kemudian dimansuh itu pernah terjadi seorang sahabat yang siang harinya adalah pekerja keras, pekerja kepanasan dan seterusnya, dia berpuasa. Setelah itu sore hari berpulang, ya, setelah pulang sudah menjelang maghrib, istrinya keluar untuk mencari makanan, ya, dan mendapati suaminya itu tertidur karena kecapean, ya. Kecapean ini sudah sudah masuk waktu maghrib. Kalau tertidur, ini sudah masuk malamnya, ini harus berpuasa, harus lanjut puasanya. Nggak boleh berbuka. Wisal ini tentunya kemudian berat. Seharian kerja, keletihan, kemudian wisal yang menyambung puasanya sampai esok malamnya lagi. Ini. Maka ini kemudian memberatkan, ya, sampai kemudian mansuh ini ketetapan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat tadi, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu, siapa yang menyaksikan dari kalian bulan itu maka berpuasalah. Ini Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dalam ayat ini kepada hamba-hambanya untuk berpuasa di bulan Ramadan, ya, dari awal bulan sampai akhir. Karena dikatakan asy-syahr, yani semuanya. Syahr, alif lam di sini adalah bisa dikatakan al-istighraqiyah yang menunjukkan seluruh dari bulan Ramadan ini. Faman syahida minkumus syahra, yakni bulan Ramadan secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Yang bagaimana untuk menentukan Ramadan ini ada 2 ketentuan atau ada 3 ketentuan, dan atau sebagian yang mengatakan 4 ketentuan, ya. Intinya pertama adalah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan banyak lafaz masalah ini, ya. Banyak lafaz tentang masalah ini. Jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan jika kalian melihat hilal maka berbukalah. Ini berpuasalah di awal bulan dan berbukalah di akhir bulan. Fa in ghamma 'alaikum faqturulah, jika terjadi ghamam maka dikira-kirakan, ya. Artinya dikira-kirakan untuk menghitung kemudian bulan digenapkan 30 hari, ya. Ini yang pertama, dan banyak riwayatnya Imam Ahmad juga, Nasa'i dari Ibnu Umar juga mengatakan la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta taraw. Jangan kalian berpuasa sehingga kalian melihat hilal, dan jangan kalian berbuka sehingga kalian juga melihatnya. Ini juga lebih tegas, ya, lebih tegas. Kalau pertama perintah fasumu wa aftiru, kayak ini lebih tegas. Jangan berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan jangan berbuka di akhir Ramadan sampai kalian juga melihat hilal awal Syawal, ya. Pada hadisnya Talaq bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Imam Tabrani dan yang lainnya, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha ja'ala hadhil ahillah mawaqit. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hilal-hilal ini, awal terbitnya bulan itu adalah mawaqit. Ada waktu-waktu yang ditentukan. Ini. Maka jika kalian melihat hilal fasumu, berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan jika kalian melihatnya pula maka berbukalah. Intinya bahwa yang pertama menentukan awal bulan Ramadan adalah dengan melihat hilal ini. Ya.
Dan ini dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam juga seperti itu. Riwayat Jabir bin Abdullah menyebutkan ketika datang seorang Badui, ya, Arab Badui datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan mengatakan, "Inni ra'aitul hilal." Saya melihat hilal. Ya. Jadi bisa dilihat dengan mata telanjang. Saya melihat hilal. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Atasyhadu an la ilaha illallah?" Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah? Ini engkau muslim bukan? Iya. Qala na'am, ya. Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah? Iya. Maka kemudian ketika tahu yang datang Badui ini Badui muslim, ya. Kemudian Rasul mengatakan, "Ya Bilal, adzin fin nasi an yasumu ghadah." Wahai Bilal, adzanlah, beritahu kepada manusia, pada orang-orang untuk berpuasa esok. Besok hari untuk berpuasa, karena sore ini sudah kelihatan hilal. Ya. Ini menunjukkan apa? Cukup satu orang saja yang melihat hilal, orang terpercaya, ya, bisa dipercaya. Maka ini bisa. Jadi dari sini kemudian para ulama mengatakan untuk menentukan awal Ramadan pertama adalah dengan hilal, kemudian ru'yatul hilal ini juga bisa ditetapkan dengan hanya satu orang saja. Bagaimana riwayat ini adalah satu orang dari Badui ini. Kemudian juga pada riwayat yang lain, riwayat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau tadi riwayatnya Jabir, riwayat Ibnu Umar menyebutkan bahwasanya orang-orang mereka mencari-cari taro'a, yakni berusaha untuk melihat hilal. Kemudian kata Ibnu Umar, aku mengkabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau aku melihatnya. Ini berita dari Ibnu Umar sendiri yang melihat, yang lainnya belum lihat, ini sudah lihat. Maka kemudian beliau berpuasa dan merintahkan orang-orang pun juga untuk berpuasa. Ini menunjukkan juga, dua riwayat ini menunjukkan bahwa untuk menentukan, ya, awal bulan Ramadan ini cukup dengan satu orang saksi yang adil, ini bisa untuk menentukan awal bulan, ya, menentukan itu adalah hilal. Ini yang pertama, ya, dengan melihat hilal, jika memungkinkan tentunya, ya, jika memungkinkan. Kemudian yang kedua, kalau tidak memungkinkan untuk melihat hilal, maka yang kedua adalah dengan menyempurnakan hitungan Sya'ban 30 hari. Ini menentukan menyempurnakan hitungan Sya'ban itu 30 hari, karena bulan Hijriyah itu, bulan-bulan Hijriah itu 29 dan 30 hari. 29 hari dan 30 hari. Rasul mengatakan asyharu hakadha wa hakadha. Hakadha wa hakadha. Bulan itu adalah demikian dan demikian. Yani dengan dikurangi 1, 29 dan 30. Maka Rasul mengatakan untuk menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban itu 30 hari. Ini. Manakala tidak bisa melihat hilal. Maka ini adalah enteng saja, ya. Menyempurnakan jika mungkin. Sebagaimana pada riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Fa in ghumma 'alaikum, jika terjadi ghamam, jika berawan, maka sempurnakanlah hitungan dengan 30 hari. Baik itu awal Ramadan atau akhir Ramadan. Fa akmilul iddah, sempurnakan. Kalau awal Ramadan berarti sempurnakan Sya'ban itu 30 hari, atau kalau kemudian menentukan akhir Ramadan juga, kalau tidak kelihatan juga dengan menyempurnakan hitungan Ramadan itu 30 hari. Ini hadis yang muttafaqun alaih masalah ini. Ya. Kemudian dari sini tidak ada atau tidak dibolehkan untuk berpuasa di hari syak, hari ragu-ragu. Ini sebagaimana riwayat Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini Rasul mengatakan, man shamal yaumul ladzi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang meragukan ini, di hari yang meragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ini bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam dalam berpuasa ini dan dalam semua ibadah. Untuk kita ittiba, mengikuti kepada apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Dan
Allah Subhanahu wa taala telah membatasi. Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam telah membatasi untuk mengetahui bulan Ramadan dengan salah satu dari dua tanda yang zahir. Ru'yatul hilal atau ikmalus syahr 30. Melihat hilal atau menyempurnakan bulan 30 hari. Ya. Ini yang kedua, ya. Yang kedua. Kemudian sebagian ada yang mengatakan dengan yang ketiganya, ya. Yang ketiganya, ya. Meskipun di sini juga banyak tafsir, ya, banyak tafsir. Bagaimana kalau kemudian misalkan seseorang menyaksikan, ya, kemudian disampaikan kepada pemerintah misalkan, namun kesaksiannya tidak diakui, ya. Apakah dia berpuasa atau tidak? Dalam hal ini para ulama ada dua pendapat, ya. Dan dua-duanya juga wajib, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan tidak boleh berpuasa kalau kemudian kesaksiannya tidak diakui, ya, maka tidak boleh dia berpuasa atau tidak boleh dia berbuka. Karena dengan dalil bahwa as-shaum yauma yasumun nas wal fitr yauma yuftirun. Hari berpuasa adalah hari di mana orang banyak semuanya berpuasa. Hari berbuka juga demikian, di mana semua orang juga berbuka bareng-bareng, ya. Ini juga wajib. Tapi Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pendapat yang kedua mengatakan bagi yang melihat maka wajib bagi dia berpuasa. Karena Rasulullah mengatakan hatta tarau. Mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal. Nah, bagi orang yang melihat itu tentunya dia wajib berpuasa. Tapi dia jangan woro-woro. Jangan memaksakan pada yang lainnya. Hanya bagi dia saja ketika kesaksiannya itu tidak diterima, bagi dia wajib karena dia melihat. Hak dia dalam melihat, tapi tidak boleh kemudian istilahnya menjadikan kegaduhan pada masyarakat. Ketika kesaksiannya tidak tidak diakui, kemudian dia istilahnya golek bolo, cari pendukung dan seterusnya, maka ini yang tidak dibolehkan. Karena menjaga kesatuan umat itu adalah lebih didahulukan, ya. Ya. Ini yang kedua. Makanya Syekhul Islam juga demikian pula di akhir Ramadan juga demikian. Bagaimana kalau di akhir Ramadan? Akhir Ramadan bagi yang melihat maka dia nggak boleh berpuasa. Kalau dia melihat, ya, tapi kesaksiannya tidak diakui misalkan, maka bagi dia tidak boleh berpuasa karena dia melihat hilal Syawal misalkan. Tapi bagi yang lainnya tetap berpuasa karena mengikuti kepada keputusan pemerintah. Dan inilah yang dengan yang ketiganya adalah dengan mengikuti kepada keputusan pemerintah. Karena apa yang diputuskan oleh pemerintah itu adalah yarfa'ul khilaf, yang akan mengangkat kepada perselisihan, ya. Ini akan menghindar dari perselisihan dengan keputusan dari pemerintah. Ini insyaallah lebih aman. Dan ini juga di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga berdalil dengan hadis berkaitan masalah salat. Berkatakan masalah imamah dalam sholat, dan ini dikatakan juga sebagai imamatul kubra, ini imamah dalam pemerintahan. Ini di mana Rasulullah SAW menyebutkan berkaitan dengan masalah imamah ini, mengatakan yusallun, bahwa mereka itu mengimami kalian, mereka itu mengimami kalian. Yusalluna lakum, mereka salat untuk kalian, mengimami kalian. Fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Ya. Jika mereka benar, maka kebenaran untuk mereka dan untuk kalian. Dan jika mereka salah, kesalahan kepada mereka dan tidak kepada kalian. Ini kan lebih ringan untuk kita makmum, ya. Mengikuti kepada keputusan pemerintah, ini insyaallah kita tidak menanggung. Kalau toh kemudian ternyata pemerintah salah misalkan, ya, maka yang menanggung adalah yang menentukan itu. Adapun kita insyaallah tidak menanggung dosa itu, ya. Ini yang dijadikan dalil. Maka beliau Syekhul Islam yang berpendapat kalau toh maka menguatkan pendapat untuk yang kalau toh melihat awal Ramadan tetap juga harus berpuasa dengan yang lainnya. Ini cukup wajib, ya.
Maka inilah yang tentunya kita mengikuti kepada apa yang dibimbing oleh Allah dan Rasulnya, ini lebih selamat lah berkaitan dengan masalah ini, dan itu yang ditentukan oleh syariat. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mencukupkan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebagaimana juga wajib bagi kaum muslimin untuk mencukupkan apa yang disyariatkan berkaitan dengan selain masalah hilal Ramadan, dalam semua masalah. Dalam semua perkara agama, maka ini adalah mengikuti kepada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Ini insyaallah lebih selamat. Ini ya. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah besok kita lanjutkan berkaitan dengan masalah keutamaan bulan Ramadan dan bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Ini barangkali mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar mempertemukan kita dengan bulan Ramadan apapun keadaan kita. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat dari wabah yang menimpa kita, dan mudah-mudahan bisa salat tarawih berjamaah di masjid-masjid. Ini tentunya yang kita menginginkan. Namun jika tidak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan juga mendapatkan pahala sebagaimana jadi kebiasaan kita meskipun kita salat di rumah-rumah kita. Wafaqanallahu wa iyyakum min kulli khairin wa shalah wa thabbatana al-islam ala sunnah innahu lidzalika al-qadir wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.